Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu Desmai lagi di video baru. Dan apalagi nih Mbak Desmai mau ngapain lagi gitu ya. Baru aja berapa hari yang lalu gitu bikin video. Hari ini bikin video lagi. Nah teman-teman, mumpung nih saya ada kesempatan keluar. Kebetulan tadi habis paketin barang. Jadi saya pikir saya mau bikin video baru aja. Dan video baru hari ini isinya juga masih seperti yang kemarin. Kita sharing karena ada satu pertanyaan yang menarik banget untuk kita sharingkan ya. Pertanyaan yang ada di salah satu video yang masuk di YouTube channel saya. Oke, pertanyaannya apa? Ya kita bahas sama-sama ya. Katanya sih banyak yang nungguin gitu ya. Oke, langsung aja kita sharing ya. Teman-teman, kemarin itu saya kan bikin video tuh ya yang tentang cara mempersuasi itu ya, tips mempersuasi. Nah ada satu pertanyaan yang masuk yang sama-sama dari teman-teman DM saya juga gitu ya. Nah pertanyaannya tuh gini, Mbak Desmai mau tanya, lalu bagaimana untuk member yang pencapaiannya masih sedikit? Kayak saya misalnya level baru Ruby, punya tabungan baru puluhan juta. Bagaimana cara mempersuasi orang dengan pencapaian kita yang belum banyak? Ya, pertanyaannya menarik banget. Tapi sebelum saya sharingkan, ada satu hal dulu yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, saya sih gini ya. Saya di YouTube channel saya ini memang saya merasa bahwa YouTube channel saya adalah area saya gitu. Nah, jadi apapun yang saya sampaikan di YouTube channel saya itu adalah murni apa yang saya pikirkan, gitu ya. Tanpa tujuan mengajari, tanpa tujuan tanpa tujuan menggurui gitu ya, atau memerintahkan orang lain untuk melakukan seperti apa yang saya sampaikan di tiap video saya. Itu enggak ya. Jadi yaitu tadi saya sekali lagi jelasin bahwa saya kan seorang introvert ya. Jadi saya punya keterbatasan secara sosial gitu untuk kayak langsung untuk bicara ke orang lain, atau misalnya langsung menyampaikan pendapat saya di hadapan orang gitu ya. Saya punya keterbatasan itu karena saya memang nggak bisa gitu. Karena kalau teman-teman yang introvert pasti tahu lah. Nah jadi saya merasa bahwa YouTube channel saya adalah area saya, YouTube channel saya adalah dunia saya, sehingga apapun yang mau saya ceritakan di YouTube channel saya itu adalah haknya saya, ya kan? Dan itu apa yang saya pikirkan. Nah bagi teman-teman yang suka gitu ya dengan apa yang saya sampaikan, misalnya senang sih kalau Mbak Desmai jelasin itu pakai bahasa yang sederhana gitu, jadi kita nangkepnya enak gitu kan. Terus ada juga yang ya saya suka sih Mbak karena isinya tuh sharing-sharing gitu ya, yang mungkin deket juga sama masalah-masalahnya teman-teman gitu. Nah, ambillah nilai-nilai yang menurut teman-teman baik untuk teman-teman pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gak setuju, atau misalnya wah ini Mbak Desmai nih ngajarin yang enggak nih misalnya gitu ya. Nah itu saya tidak ada tujuan untuk menggurui atau ngajarin siapapun ya, ini murni atas apa yang saya pikirkan. Jadi kalau teman-teman mampir di YouTube channel saya dan merasakan dapat manfaat, ya saya sih makasih gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak setuju atau nggak bener itu yang dikasih tahu Mbak Desmai, ya udah kan nggak mesti sama ya kan, nggak mesti klop gitu kan ya. Ini kan areanya saya gitu ya. Buat teman-teman semua, itu sih yang mau saya sampaikan dulu sebelum kita sharing. Oke ya, langsung aja kita bahas nih ya. Kalau misalnya pencapaiannya masih sedikit, itu gimana kita mau mempersuasi orang lain, sementara mungkin orang itu lebih mudah terpengaruh ketika dia melihat pencapaian orang-orang yang udah gede, yang udah banyak gitu. Kalau saya nih ya, kalau menurut saya, karena kita di sini sharing ya. Kalau menurut saya, seberapapun pencapaian kita saat ini, kita semua itu punya hak yang sama gitu untuk bisa menunjukkan apa yang sudah kita hasilkan, sehingga mungkin orang lain ya dapatlah nilai sedikit-sedikit gitu bahwa oh dia di MCI sudah mulai ada perkembangan, dia di MCI beda loh sama dia yang dulu gitu.
Kalau yang dulu dia orangnya ngegas banget, kalau sekarang dia kayaknya lebih santai gitu kalau ngomong gitu ya. Atau misalnya ada lagi perbedaannya secara mungkin kalau dulu kayaknya susah banget hidupnya, ya sekarang kayaknya udah lumayan gitu kan. Jadi mempersuasi orang lain sebenarnya nggak harus di pencapaian yang gede-gede ya, dari yang kita kecil pun sebenarnya bisa. Cuman caranya kadang-kadang yang kita belum ketemu tuh caranya gimana. Nah, ngobrol-ngobrol soal cara, ya teman-teman pasti tahu ya, saya senang banget nonton video-videonya Pak Hindranata Nikolai. Senang banget karena ya beliau menyampaikannya juga dengan sangat nyaman gitu ya, dengan face yang selalu tampak tersenyum gitu. Nah, tempo hari juga ada saya pasang di story saya, jadi saya saya rekam gitu ya, rekam layar untuk IG live-nya Pak Hing tentang branding, dan saya pasang di Instastory saya. Pada intinya adalah salah satu hal yang bagus gitu ya untuk diambil insight-nya dari materi beliau adalah jika Anda tidak menceritakan tentang diri Anda, maka orang lain akan mengarang cerita tentang Anda, dan itu biasanya Anda tidak suka. Nah itu, jadi saya dengerin, terus saya pikirin ya, dengerin, ulangin lagi, pikirin lagi, bener juga sih, ya kan? Ya jadi ini ada kaitannya nggak sama pertanyaan tadi? Ada. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke cerita saya dulu. Waktu saya juga masih nggak ada apa-apanya. Saya belum diamond, saya belum ruby, saya belum emerald. Ya gimana gitu ya. Saya sih dari dulu sebenarnya sudah menyadari tentang pentingnya sebuah branding untuk kita di dunia online. Mungkin waktu orang belum sadari itu, sebenarnya saya sudah sadar karena saya memang pada intinya kan saya suka multimedia ya dari dulu. Dan online itu udah lama, sudah dari mulai saya punya YouTube channel tuh saya udah fokus untuk dunia online. Nah, jadi kalau balik ke cerita saya dulu, yang sering saya ceritakan adalah proses perjalanan, ya, proses perjalanan. Jadi saya nggak cerita soal pencapaian saya apa, saya udah punya tabungan berapa, ya, saya sudah sudah punya berapa tiket gitu, atau saya punya berapa member. Enggak, saya juga nggak mulai dari situ dulu. Ya, saya mempergunakan empati orang lain ya untuk membuat saya itu diperhatikan. Ya, mungkin kalau orang lain gitu ya cerita tentang hutang, cerita tentang anaknya banyak, ya kan, cerita tentang anak-anak tuh kalau makan, kalau nggak punya uang gitu ya, lagi nggak punya uang, bener-bener makannya tuh nasi sama kecap asin doang. Ya kalau orang lain mungkin malu, sebenarnya cerita kayak gitu tuh memalukan gitu ya, karena itu kan ya menyangkut juga sama harga diri suami lah gitu kan, sama martabat diri sendiri lah gitu. Justru itu yang menjadi bahan saya dulu untuk bisa saya ceritakan ke banyak orang gitu. Tapi yang saya ceritakan ini bukan untuk saya cari simpati gitu ya, maksudnya cari simpati terus buka apa sih namanya, buka semacam kayak donasi gitu ya, enggak ya. Nah jadi justru hal-hal yang memprihatinkan itu yang sering saya post gitu. Jadi misalnya nih saya harus prospek kan, saya harus prospek atau saya harus demo atau saya harus bina tim karena saya nggak punya mobil ya. Jadi saya harus pakai motor, dan kalau misalnya saya kehujanan gitu ya, dan itu memang bukan sesuatu yang direkayasa gitu. Memang kondisi di lapangan tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya kehujanan, ya udah saya foto motor saya, terus ya saya foto juga hujannya gitu. Terus kalau misalnya yang saya cerita, sendal saya hilang satu karena ke bawah banjir, tapi kan saya harus geret motor ya, sementara banjirnya itu berarus, terus sendal saya itu kan cuman masuk gitu aja ya, kaki saya masuk gitu. Nah itu ke bawah arus, jadi saya nggak bisa
kejar sendal saya yang larut gitu, karena saya harus pegangin motor. Jadi saya pulang akhirnya benar-benar cuman pakai sendal satu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang saya sering ceritakan gitu di postingan saya. Nah, itu sendiri apakah langsung rame gitu ya? Apakah langsung like-nya ratusan, terus komennya tuh puluhan gitu? Ya enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, siapa sih Desmai dulu gitu? Nggak ada yang tahu juga. Karena apa ya? Levelnya nggak ada masih. Ya kan? Terus juga mau kasih lihat pencapaiannya apa? Belum ada. Yang bisa saya kasih lihat ya proses saya, perjalanannya saya. Dan kenapa saya sering ceritakan gitu ya? Karena buat saya pribadi ya itu istimewa. Perjalanan saya tuh nggak biasa gitu loh. Jadi tujuannya bukan untuk mencari rasa kasihan orang lain sih. Justru saya senang gitu loh menceritakan itu, karena one day itu kan akan keluar jadi memori ya. Saya bisa lihat lagi gitu. Dan ketika saya ngepost gitu, saya lagi di mana, saya kenapa, itu adalah cara untuk saya berkabar dengan suami gitu. Karena kan saya kemana-mana nih ya, suami yang di rumah selama dia udah resign. Jadi ya itu cara saya berkabar tuh kayak gitu. Jadi saya nggak mungkin misalnya pergi kemana dia ini ya, seharian nggak pulang gitu. Ya suami saya tahu saya perginya ke sini, saya kenapa, dia tahu gitu dari postingan-postingan itu yang saya ceritakan, sehingga orang jadi kebawa gitu loh. Jadi kebawa, oh Mbak Desma itu yang gini, dia yang prosesnya itu yang benar-benar saya tahu persis gitu. Jadi banyak banget yang bilang gitu ya, saya tahu persis itu prosesnya Desma dari awal. Saya tahu, saya ngikutin, banyak yang begitu. Kenapa? Karena saya menceritakan. Ya, jadi mempersuasi orang lain sebenarnya tidak harus terus-terusan dengan pencapaian sih. Pencapaian itu adalah acuan gitu ya untuk kita yang berproses dari awal untuk bisa tetap jalan gitu ya, tetap semangat, tetap pokoknya nggak ada kendor-kendornya. Itu tujuannya untuk kita sampai ke pencapaian itu gitu. Tapi kalau kita misalnya mempersuasi orang lain, itu tunggu pencapaian dulu, itu juga kelamaan ya. Justru dengan adanya cerita dari perjalanan kita ini, itu akan kuat banget emosinya orang gitu ya, untuk bisa ikut gitu ke alur cerita yang kita bangun gitu, narasi ceritanya itu gitu. Pertanyaannya sekarang adalah kembali ke teman-teman ini menganggap proses teman-teman di MC itu biasa aja atau luar biasa, ya kan? Kalau teman-teman menganggap bahwa proses teman-teman di MC itu luar biasa, teman-teman kan pasti tahu ya poinnya, klimaksnya itu di bagian mana, yang susah banget, yang sulit banget itu di bagian mana. Ya bagikan itu ke sosial media teman-teman. Ya jadi pada intinya adalah buat teman-teman yang belum banyak pencapaiannya, belum naik level misalnya gitu ya, belum tembus strip juga, intinya teman-teman menemukan dulu nilai apa yang ada di dalam proses perjalanan teman-teman, yang buat teman-teman itu adalah satu nilai yang sangat berarti, sehingga teman-teman boleh bagikan di sosial media teman-teman, terlepas dari apapun yang dipikirkan orang lain, yang dianggap orang lain. Teman-teman tutup mata, tutup telinga, go ahead, jalan aja terus sampai nanti ya teman-teman mulai dapat pencapaian sedikit-sedikit, ya tunjukin, ya kan. Teman-teman mulai naik level, ya tunjukin bagaimana teman-teman bahagia, bagaimana teman-teman mengapresiasi diri sendiri, tunjukin. Jangan malu, nggak perlu mikirin apa kata orang. Udahlah, orang itu nggak ada urusannya di dalam prosesnya kita gitu ya. Jadi ya udah, semangat aja. Karena saya pun juga sama, prosesnya tuh dari dulu saya juga nggak langsung gitu. Prosesnya juga saya nggak punya apa-apa, saya belum tembus ruby, saya tiketnya belum banyak gitu kan. Ya udah, ya semua natural. Yang jelas saya tahu gitu nilai di dalam diri saya apa, yang pantas saya ceritakan apa, sehingga episode per episodenya orang-orang itu suka ngikutin sampai sekarang. Oke ya, jadi setelah video ini teman-teman nggak ada lagi yang berpikir, duh saya belum ruby, saya belum tembus strip, saya belum bonusnya belum puluhan juta gitu ya. Teman-teman itu teman-teman tuh bernilai, teman-teman tuh istimewa untuk diri teman-teman sendiri dan untuk orang-orang yang sayang sama teman-teman semua ya. Jadi nggak perlu
sama sekali nggak perlu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, membandingkan proses kita sendiri dengan proses orang lain, atau pencapaian kita sendiri dengan pencapaian orang lain. Kita punya ritme yang berbeda, ya kan? Jadi bangga aja sama diri sendiri, sayangin diri sendiri, apresiasi diri sendiri. Nanti kita juga sampai ke sana kok. Ya, semangat buat teman-teman semua. Oke ya, videonya sampai sini aja. Semoga bermanfaat dan mencerahkan buat teman-teman semua. Saya bisa menceritakan ini karena saya juga berangkat dari kondisi yang sama, ya, berproses juga. Jadi saya bisa sharingkan. Ya, kita ketemu lagi di video yang lain. Jasmine pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.